Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Abi Gumelar, NPM 1001010117027. Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Akhwalus Syahsiyah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Darul Ilmi menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya pada pembahasan kali ini adanya pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, yang melatar belakangi penelitian atau karya tulis ilmiah ini tentunya adalah salah satu ibadah yang mengandung hikmah besar dalam pembentukan ekonomi umat dan pribadi umat manusia adalah zakat. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan zakat, pengertian pengelolaan zakat. Menurut bahasa, kata amil adalah isim fa'il dari amil yang malu yang berarti orang yang bekerja. Nah, kemudian pengelolaan zakat itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mana pada pasal 38 yang berbunyi tidak boleh mendirikan badan amil zakat tanpa seizin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Darul Ilmi, salah satu pondok yayasan yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, yang mana setiap tahunnya rutin mengadakan pengelolaan zakat, terutama yaitu zakat fitrah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kepada metodologi yang mana di dalamnya itu adalah teori-teori mengenai yang bersangkutan dengan karya tulis ilmiah ini, yang mana pengertian amil zakat secara bahasa dari kata amila yang artinya adalah mengerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut para ulama, yang mana menurut Imam Syafi'i, amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Kemudian menurut Imam Hanafi, amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemimpin untuk mengumpulkan zakat. Kemudian menurut Yusuf Qaradawi, amil zakat atau amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik dalam urusan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, perhitungan maupun mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya. Kemudian tentunya adanya dasar hukum pengelolaan zakat ini di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaiha inna sholata sakanun lahum wallahu samiun alim. Kemudian di dalam undang-undang pengertian amil zakat menurut undang-undang bagi berikut terdapat dua lembaga resmi yang menjadi pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Baznas dan LAS. Nah, pengertian Badan Amil Zakat Nasional ataupun Baznas terdapat pada pasal 1 yang mana yang berbunyi Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun pengertian LAS terdapat pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat jadi LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian setelah tadi kita melihat metodologi atau teori-teori pada karya tulis ilmiah ini, penulis mempunyai hasil sebagai berikut, yang mana undang-undang serta hukum Islam tentang pengelolaan zakat jika dilihat secara singkat itu bertolak belakang, akan tetapi tidak setelah peneliti analisis ternyata tidak, karena adanya kita menggunakan teori maslahah, yang mana teori maslahah ini didukung oleh kaidah tasriful imami ala ru'yati manutun bima maslahati, yang mana artinya tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang yang dipilih harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
Nah, kemudian yang mana pengelolaan zakat di Pondok Pesantren Darul Ilmi itu menurut hukum Islam itu sendiri sesuai dengan hukum Islam, dan pengelolaan zakat di Pondok Pesantren Darul Ilmi menurut undang-undang itu belum sesuai karena adanya peraturan tadi pada pasal 38 yang mana harus mempunyai legalitas dari pihak yang berwajib. Nah, kemudian kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini kita telah disinggung bahwa kedua hukum antara hukum Islam dan undang-undang mengenai pengelolaan zakat itu jika dilihat secara pintas itu bertolak belakang, akan tetapi jika kita menggunakan teori maslahah itu tidak bertolak belakang. Kemudian pada pesantren Darul Ilmi ini pengelolaan zakat itu sudah sesuai secara hukum Islam, akan tetapi menurut undang-undang pada pesantren Darul Ilmi ini belum sesuai pengelolaan zakatnya karena belum mempunyai legalitas dari pihak yang berwajib. Demikian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.